Anda swing trade tapi masih mantengin chart. Bisa jadi sistem Anda yang salah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Tunggu Hamzah Pansuri di NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. Oke, banyak ternyata trader swing itu masih mantengin chart, Mas, ya. Kenapa? Karena mereka nggak tahu sistem yang benar itu seperti apa. Mereka punya plan, ya kan? Ketika hit plannya, tetapi masih dilihatin ini harga akan kemana. Dipasanglah satu transaksi ya di swing trade-nya. Dapat plan swing trade, pasang satu transaksi, dilihatin ini hendak kemana harganya, menyentuh TP1-nya diliatin, menyentuh TP2-nya diliatin, menyentuh TP3-nya diliatin gitu ya. Dipantengin aja. Ketika udah floating loss, loss-nya juga diliatin aja. Ini kena enggak ya? Kena nyentuh SL enggak ya? Gitu ya. Buka chart untuk memastikan plan saya sudah hit SL atau selamat dari stop loss gitu ya. Nah, banyak trader yang masih tergoda untuk melihat chart, tergoda untuk melihat floatingannya, PNL-nya, profit dan loss-nya. Teman-teman, saran saya, kalau misalnya teman-teman adalah sebagai swing trade. Nah, kenapa saya bilang swing trade ya? Karena kalau misalnya teman-teman masih banyak kesibukan di luar sana, yes, jadilah teman-teman swing trade. Kenapa? Karena swing trade ini akan memberikan teman-teman waktu yang lebih banyak, waktu luang yang akan berikan manfaat buat Anda gitu ya. Teman-teman masih bisa bekerja dengan tenang, teman-teman masih bisa punya waktu bersama keluarga, bermain, ataupun ikutin hiburan bersama keluarga dan lain sebagainya, itu masih bisa ya. Nah, masalahnya kalau misalnya teman-teman berpikir teman-teman adalah swing trade gitu ya, tetapi teman-teman masih melakukannya dengan cara mantengin chart, lebih baik teman-teman beralih deh. Beralih kemana? Ke scalper ya. Nah, itu nanti Mas Fadi yang jelasin ya. Atau tonton aja selalu live kita ya, nanti itu sama Mas Fadi. Beliau akan bahas tentang bagaimana caranya scalping yang benar, itu pun scalping yang benar, dan itu nggak nongkrongin chart diliatin terus, tutup aja gitu ya. Kenapa? Karena ada sistemnya yang kita gunakan. Oke, kita kembali lagi ke swing ya. Nah, buat saya 15 menit ternyata cukup untuk trading dengan cara swing. Kenapa? Karena saya filter, saya validasi semua pair ya, ada nggak trading plan yang bisa saya ambil gitu ya. Contoh misalnya dari Euro USD, GBP USD sampai dengan SA USD, ada 28, 29 sama SA USD, teman-teman ya. Ketika saya filter, ketika saya screening, ada nggak trading plan? Kalau misalnya ada, saya pasang. Kalau misalnya tidak ada, cukup. Enough. Saya nggak akan perlu, saya tidak akan memaksa untuk masuk trade di sana gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada alasan jelas untuk saya masuk. Nah, begitu juga nggak sama teman-teman? Kalau ternyata teman-teman sebagai swing trade, aduh nggak ada transaksi, aduh nggak ada trading plan, ya udah deh buka chart SAUUSD ya, dibuka di H1, pas ngelihat tidak ada plan yang bagus atau alasan untuk masuk entry, nggak ada. Tetapi teman-teman ngeliatin harga itu bergerak cepat, atau lagi trading news deh misalnya, lagi ada news, harga bergerak cepat, teman-teman langsung masuk. Nah, kira-kira ini masuk akal nggak? Atau kira-kira ini sopan nggak terhadap market? Yang mana teman-teman adalah sebagai swing trade? Yang mana teman-teman tahu bahwa kalau misalnya masuk karena tidak ada plan, lebih baik tidak perlu masuk. Dan teman-teman kita masuknya juga menggunakan pending order kan? Jadi nggak perlu teman-teman pantengin kan gitu. Sudah ada SL-nya, sudah ada TP-nya, biarkan harga bekerja sendiri ya, biarkan harga bergerak ke arah mana dia semestinya bergerak ya, menuju entah ke TP-nya, entah ke SL-nya. Saya pribadi teman-teman ya, 15 menit itu saya lakukan di pagi hari ya. Kemudian kalau saya sempat di siang hari, dan kemudian kalau saya sempat juga ada di malam hari. Jadi maksimal itu satu hari itu saya 3 kali charting ya. 15 menit pertama pagi hari, 15 menit kedua pagi hari, 15 menit ketiga di malam hari sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Sudah cukup ya. Sisanya kemana? Sisanya ya baca buku, upgrade diri, olahraga, main, makan, apalagi jajan kan gitu ya teman-teman ya. Kita berteman berkumpul dengan teman-teman yang lain gitu. Happy-happy aja teman-teman ya. Ya kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan lain juga masih bisa masih bisa kita lakukan dan tidak terganggu, tidak mengganggu dalam aktivitas trading kita ya. Nah, kendalanya coba mungkin saya nggak tahu kendalanya buat teman-teman apa ya. Bagi saya, apakah saya pernah mengalami hal itu dulu? Yes ya. Akhirnya saya nggak punya kapasitas waktu
untuk keluarga saya, untuk anak saya gitu ya. Dan akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi burnout bener ya kan. Over analisa, terakhirnya ini harusnya di TP, harusnya dibiarin TP malahan di cut profit, harusnya sudah di SL tapi dibiarkan ya, atau digeser SL-nya. Yang terjadi itu ya. Apa yang terjadi adalah karena ketakutan-ketakutan itu membuat Anda menjadi salah dalam memilih keputusan ya. Kenapa? Karena takut. Jadi gini teman-teman, contoh kasus. Ketika kita punya plan di SAUUSD atau di EURUSD deh ya, di EURUSD harga kepanggil buy kita. Buy limit kita kepanggil lagi running. Teman-teman perhatiin aja marketnya. Aduh, ini harganya naik lagi. Kemudian ternyata turun lagi nih. Aduh, floating minus lagi. Naik lagi, floating minus lagi, naik lagi. Akhirnya daripada floating minus dan akhirnya SL lebih baik di-cut aja. Nggak taunya cut profit ya. Akhirnya TP di tempatnya gitu ya, TP3 atau TP yang teman-teman tentukan, TP2, TP3 gitu misalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman pantengin, ini tidak akan terjadi ya. TP1-nya mungkin bisa jadi tidak akan pernah terjadi, TP2-nya juga tidak mungkin, apalagi TP3-nya tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena market yang teman-teman tontonin terus itu ya, apalagi PNL yang teman-teman lihat itu tadi, dari profit gede abis itu turun lagi lossnya, kok jadi loss lagi, abis itu profit lagi. Inilah yang mengocok psikologi Anda ya, untuk menahan TP jauh, untuk menahan profit besar. Kenapa? Karena berpikir bahwa aduh ini udah aku dapetin ini ya. Apalagi misalnya menggunakan risknya lumayan gitu ya. Dengan balance yang lumayan, risknya lumayan, floating profitnya teman-teman lihat, wah ini kok misalnya bisa profit sekian aja, aku udah bisa beli ini, misal contoh ya. Nah, dari pergerakan harga yang turun naik, profit $100, $200, habis itu turun lagi, minus $100, habis itu naik lagi gitu ya. Itu yang membuat yang mengocok-ngocok psikologinya. Akhirnya psikologi kita sebagai trader swing terganggu ya. Tergoda untuk ya udah deh kita cut aja. Nah, baiknya apa? Baiknya gimana? Baiknya ya udah dibiarin aja. Tinggalkan, bahkan tutup. Makanya sebenarnya mudah banget, enak banget, happy banget kalau misalnya Anda adalah sebagai swing trade. Ya, beda sama yang scalping. Scalping yes bener perlu ditongkrongin ya. Kecuali kalau misalnya tadi yang saya sampaikan ke teman-teman, kalau misalnya memang teman-teman adalah sebagai scalper, ya tonton videonya Mas Fadli ya, live YouTube-nya Mas Fadli. Nah, itulah cara trading yang benar. Dan Mas Fadli juga nggak nongkrongin chart yang berjam-jam loh. Paling 2 jam sehari, ya paling selesai gitu. Bahkan dia bisa sambil bermain, bahkan dia bisa sambil hiburan, bahkan dia bisa sambil bertamasya ya. Liburan kemana? Ke dia yang kemarin kan dia bisa profit ribuan dolar dari jalan-jalannya juga seperti itu. Kenapa? Karena memang sudah ada di setnya gitu ya. Nah, kalaupun misalnya teman-teman sebagai swing trade ya, tidak ada trading plan yang layak untuk diambil gitu ya, udah cukup enough, dan teman-teman berarti siangnya lagi aja teman-teman chartingnya, atau malamnya lagi chartingnya, besoknya seperti itu lagi, lakukan tiap hari seperti itu ya. Nah, sebagai informasi bahwa teman-teman, saya yang menggunakan sistem trading yang saya gunakan ini teman-teman, 15 menit sehari, berarti dikali berapa? Dikali 3 ya, 45, 1 jam lah maksimal itu saya nongkrongin chart ya, sambil charting maksudnya. Dan yes, itu aja saya cukup happy melihat angka profit yang saya dapatkan gitu ya. Dan menurut saya ini adalah salah satu opportunity buat kita ya kan, bahwa kelebihan buat kita bahwa kita bisa melakukan cara yang lain gitu ya. Kita bisa melakukan aktivitas yang lain, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang baik yang lainnya gitu ya. Nah, buat teman-teman ya yang mau ngelihat workflow saya ya, cara saya trading, cara Mas Fadli trading, coba deh tontonin aja, atau tunggu. Sorry. 3, 2, 1. Nah, buat teman-teman yang mau lihat workflow saya seperti apa sih gitu ya, teman-teman tonton aja nih live kita, di NFC Forex TV, ada saya, mungkin nanti ada Mas Fadli gitu ya, bagaimana saya trading, bagaimana cara Mas Fadli trading, sehingga teman-teman bisa berpikir bahwa ternyata trading itu mudah ya. Kemarin tuh beberapa kali live aja banyak yang komen ya, oh ternyata dengan cara ini tradingnya jadi lebih mengasihkan ya gitu ya. Oke, so buat teman-teman, kita tunggu teman-teman di live YouTube kita setiap harinya ya, insya Allah setiap hari ya.